Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai sinyal, simbol, strategi instrumentasi, dan juga pengendalian proses. Capaian pembelajaran untuk pertemuan kita kali ini adalah yang pertama, mampu untuk menjelaskan sinyal-sinyal dari transmisi, kemudian mampu membedakan simbol-simbol dan label instrumentasi, khususnya pada pembacaan PNID atau Process Piping and Instrumentasi Diagram, dan juga mampu membandingkan strategi pengendalian. Jadi ada 3 capaian yang ingin kita capai pada pertemuan kita kali ini. Yang pertama yang akan kita bahas adalah sinyal transmisi. Ada 3 jenis sinyal yang digunakan pada industri, khususnya industri proses, kalau kita di bidang teknik kimia. Itu yang pertama adalah sinyal pneumatik, biasanya digunakan tekanan udara untuk menggerakkan instrumen, biasanya yang digerakkan itu adalah valve. Sinyalnya ini normalnya berkisar antara 3–15 PSIG. Kemudian jarang menggunakan 6–30 PSIG karena mungkin terlalu besar, atau 3–27 PSIG. Kemudian ada sinyal yang kedua, yaitu sinyal elektrik atau elektronik, normalnya 4–20 miliampere. Biasanya jarang digunakan untuk range yang lebih besar seperti 10–50 miliampere, atau sinyal yang berupa tegangan 1–5 volt atau 0–10 volt. Kemudian sinyal digital yang terakhir atau discrete, itu biasanya digambarkan dengan 0 dan 1. Ya. Ini sering diperlukan untuk mengubah dari satu sinyal ke sinyal yang lain. Ya, biasanya dilakukan oleh transducer. Contohnya dari sinyal listrik ke sinyal pneumatik, ini menggunakan transducer arus, yaitu IP. Artinya pengubah arus ke pneumatik. Itu sinyal-sinyal transmisi. Ini kita lihat gambarnya. Kalau pneumatik di PNID itu ada, yang pertama ada garis lurus, kemudian di tengah-tengahnya ada 2 garis agak miring, ya, miring dari vertikalnya. Biasanya ada beberapa 2 garis miring ini di sebuah garis lurus. Itu menandakan bahwa sinyalnya itu disampaikan menggunakan pneumatik atau tekanan. Kemudian elektrik, sinyal listrik, biasanya digambarkan dengan garis putus-putus, dan juga sinyal diskrit atau sinyal digital, itu biasanya digambarkan dengan adanya notasi perubahan sinyal di situ, ya. Kita lihat sebelum dia masuk ke transducernya, di sini ada sinyal listrik. Kemudian masuk, karena di sini transducernya adalah pengubah dari arus listrik menuju pneumatik, maka garis berikutnya merupakan garis pneumatik. Ini notasi yang di dalam bulatan ini akan kita bahas pada slide berikutnya. Sinyal-sinyal transmisi yang lain, ya, bisa kita lihat kalau untuk future equipment itu biasanya dalam kehidupan modern biasanya digunakan sinyal elektrik. Ya. Kemudian untuk menggambarkan major proses atau proses utama dari sebuah mungkin dari sebuah PNID, itu biasanya digambarkan dengan garis solid yang tebal.
Kemudian minor proses, garis solid yang agak tipis. Pneumatik sama seperti tadi, garis lurus, kemudian ada 2 garis vertikal agak miring. Kemudian apabila sinyalnya tersebut bersifat hidrolik, biasanya dilambangkan dengan garis lurus, kemudian diikuti dengan adanya huruf L di sini. Itu menggambarkan sinyal tersebut merupakan sinyal hidrolik. Kemudian ada capillary tubing, biasanya digambarkan dengan huruf X, dan juga apabila sinyalnya tersebut berupa sinyal elektromagnetis, biasanya digambarkan dengan mirip seperti garis sinus ya. Kemudian tadi sudah kita bahas sinyal elektrik. Kita masuk ke pneumatik. Jadi pneumatik ini adalah sistem penggerak yang menggunakan tekanan udara. Ya, ini perlu digarisbawahi, tekanan udara sebagai tenaga penggeraknya. Jadi menggunakan tekanan udara untuk menggerakkan sebuah instrumen. Biasanya digunakan dalam berbagai pengaturan. Ya. Contoh-contoh aplikasinya biasanya digunakan dalam aplikasi di kedokteran gigi, mungkin untuk latihan, dan juga penggunaan pneumatik ini biasanya digunakan karena dia bisa lebih cepat dan sistemnya lebih sederhana. Kemudian untuk aplikasi-aplikasi yang lain. Kemudian sistem transfer pneumatik ini bekerja di banyak industri untuk memindahkan buk misalnya, dan pelet menggunakan tabung pneumatik. Jadi diantarkan mungkin sebuah dalam bentuk pelet ya, yang dimasukkan di dalam sebuah pipa, kemudian ditekankan udara dari sisi awalan, hingga benda yang berada dalam pipa pneumatik ini bergerak mengikuti arah pipanya. Itu saya aplikasi pneumatik selain untuk instrumentasi. Kemudian hidrolik. Jadi hidrolik ini merupakan salah satu dari sistem mekanikal yang memanfaatkan oli bertekanan sebagai sumber tenaga penggerak. Jadi kalau tadi pneumatik memanfaatkan udara tekan untuk menggerakkan atau sebagai sumber penggeraknya, di hidrolik ini memanfaatkan oli bertekanan. Contohnya seperti eskavator ya, untuk menggerakkan capitnya, kemudian juga kalau kita sering lihat di tempat cucian mobil itu, untuk mengangkat mobilnya itu dia memakai juga sebuah baja atau terdiri dari beberapa baja itu yang ditekan secara hidrolik. Oke, itu tadi untuk notasi-notasi sinyal. Kemudian kita beralih ke PNID atau Piping and Instrumentation Diagram. PNID ini merupakan ilustrasi atau skema dari hubungan fungsi antara piping, perpipaan, sini, kemudian instrumentation atau instrumen-instrumen di dalamnya, dan juga sistem equipment komponen. Jadi menggambarkan 3 benda ini. Kemudian PNID menunjukkan semua piping, termasuk sequence fisik dari sambungan, kemudian ada reducer, pulp, kerannya, kemudian equipment-nya, kemudian instrumentasi dan kontrol, dan juga dipergunakan untuk mengoperasikan sistem proses. Itu pengertian awal dari PNID. Kita lihat salah satu contohnya. Ya, di sini awalnya kita lihat ada
kata-kata yang menggambarkan bahwa proses ini ditransfer dari sebuah transfer pump itu dengan kode P201 dan yang bawah ini ditransfer dari transfer pump P504. Kalau kita lihat di sini ada pulp, nanti akan kita lihat bagaimana perbedaan-perbedaan dari notasi pulp ini. Kalau kita lihat di sini ada sebuah pulp, kemudian dari pulp ini dihubungkan menggunakan sinyal pneumatik di sini ya. Kalau kita lihat tadi sudah kita pelajari sinyal-sinyalnya. Kemudian di sini terdapat 3 gateway pulp. Ya. Kalau kita lihat lebih jelas, di sini dalam masing-masing pulp ini tipenya berbeda. Yang ini terdapat 3, mungkin ini nanti akan kita bahas. 3 gateway pulp sama-sama tapi digerakkan oleh penggerak kotak ini ya. Jadi ini merupakan penggerak mekanik, bisa itu secara hidrolik, ya, bisa itu dengan cara yang lain. Ya. Kemudian di pulp yang bawahnya juga, di sini itu digerakkan secara mekanik. Kemudian dialirkan, di sini kita mendapati sebuah proses indikator. Di sini ada tertera tulisan FT10, artinya F-nya ini menggambarkan flow, kemudian T-nya ini menggambarkan temperatur. Jadi yang diukur di situ adalah flow dan juga suhu dari arus ini. 10 ini menggambarkan seberapa banyak loop perhitungan dari flow dan temperatur meter yang dipasang. Kemudian dimasukkan ke dalam sebuah equipment. Equipment-nya di sini mixer untuk menyampurkan. Kode mixernya ini adalah M08. Kemudian di sini ada titik pengambilan data, sample point, barulah kemudian dimasukkan ke dalam reaktor. Di sini juga kita lihat di bagian bawah, hampir sama dengan bagian atas ya. Cuman ini tadi berasal dari pompa yang berbeda. Mungkin kan juga ini komponennya juga berbeda. Jadi di sini yang diukur juga sama, flow dan juga temperatur, hanya loop perhitungannya yang berbeda. Kemudian sama-sama dimasukkan ke dalam mixer. Terus PNID sederhana, ini juga sama, jadi ada notasi 1, 2, 3, dan 4 di situ. Kemungkinan 1, 2, 3, dan 4 ini merupakan titik pengambilan data untuk controlling atau untuk pengendalian prosesnya. Kalau kita lihat di sini, sama seperti tadi, jadi titik 1 ini merupakan titik pengendalian yang pertama, kemudian titik 2 di sini ya, sesuai dengan gambar yang di atasnya tadi. Titik pengambilan sampel yang kedua, kemudian yang ketiga di sini ya, setelah dicampurkan, ini dia diambil lagi sampel point yang ketiga, kemudian sampel point yang keempat itu setelah melalui mixer dan sebelum memasuki reaktor. Ya, jadi seperti inilah sistem instrumentasi secara sederhana di dalam sebuah pabrik kimia. Ya, ini dalam suatu dalam suatu sistem unit. Ya. Kalau kita lihat di sini equipment-nya hanya terdiri dari mixer dan juga reaktor. Belum menggambarkan PNID dari keseluruhan pabrik ini. Tapi untuk memahami pembacaan PNID, kita harus memahaminya secara detail satu persatu untuk masing-masing equipment. Ya, ini
simbol-simbol untuk pulp atau keran sendiri. Kalau dia bentuknya pulp sederhana seperti ini, dia menandakan get pulp. Jadi fungsinya dari masing-masing pulp ini juga berbeda. Seperti yang kita lihat tadi, ini merupakan three-way pulp. Ya. Kemudian ada lagi yang sama seperti tadi. Mungkin ya. Kalau kita lihat di sini ada needle pulp, kemudian four-way, kemudian ada angel pulp, diaphragma pulp, kemudian manual operated pulp. Ini manual operated pulp ini yang biasanya kita pakai di kehidupan sehari-hari ya. Dan jenis-jenis pulp yang lain. Mungkin nanti rekan-rekan mahasiswa silahkan mencari tahu fungsi dari masing-masing pulp, tapi pulp atau keran yang sering kita pakai ya biasanya yang bisa digerakkan oleh sinyal pneumatik maupun sinyal mekanik itu biasanya adalah seperti ini ya atau seperti ini. Jadi dari get pulp biasa ya, kemudian di atasnya ada bentuk setengah lingkaran seperti ini, itu menggambarkan bahwa pulp atau katup tersebut digerakkan secara pneumatik. Beda lagi kalau dia di atasnya itu terdapat simbol kotak seperti ini. Ya. Simbol kotak ini menandakan bahwa pulp tersebut digerakkan secara mekanik, baik itu menggunakan solenoid, nanti di sini ada simbol S, kemudian digerakkan secara hidrolik, ya, di sini ada simbol H untuk menandakan pulp tersebut digerakkan secara hidrolik, dan juga ada digerakkan dengan sebuah motor. Ya, jadi dari sinyal mekanik itu sendiri itu bisa nanti dibedakan menjadi 3, solenoid, hidrolik, dan juga motor. Kemudian untuk simbol berikutnya adalah untuk kompresor. Di sini ada berbagai macam jenis kompresor. Yang pertama ada retrieving, kemudian ada silencer, kemudian ada centrifugal yang biasanya kita pakai untuk menggambarkan kompresor dalam PNID. Kemudian ada rotary, jenis-jenis kompresor rotary, kemudian sentrifugal kompresor, tapi dia digerakkan menggunakan sebuah turbin. Kemudian kita kembali lanjut ke simbol berikutnya yaitu pompa. Di sini ada centrifugal pump, pompa sentrifugal, kemudian ada pompa vakum, kemudian pompa vertikal, dan juga ada turbin. Yang biasanya banyak dipakai itu adalah pompa sentrifugal. Kemudian di heat exchanger, di sini ada berbagai macam juga. Ada bentuknya hairpin exchanger, kemudian YouTube exchanger, kemudian single pass, reboiler, kemudian plate and frame. Kemudian ada juga yang paling umum di sini adalah cell and choke, heat exchanger. Kemudian bisa dibedakan apakah exchanger itu mengubah dari dari dingin ke panas itu menggunakan heater, ataupun dari panas ke dingin menggunakan kondenser. Dan di dalam simbol berikutnya dalam PNID itu adalah vessel atau tangki. Kalau kita ingin menotasikan sebuah tangki itu biasanya kita gambarkan seperti ini. Biasanya di dalam sebuah tangki itu ada mixer. Mixernya biasanya dinotasikan seperti ini. Untuk mixing reaktor atau reaktor pencampuran biasanya terdiri dari sebuah reaktor mixing. Di sini ada cone bottom. Bottomnya atau bagian bawahnya itu berupa cone. Kemudian di bagian atasnya ada sebuah mixer yang digerakkan oleh motor. Kemudian ada drum yang biasanya dinotasikan seperti tangki yang berorientasi secara horizontal.
Kemudian ada furnace, ada bin, kemudian ada tower, bisa digunakan sebagai untuk berbagai macam kegunaan. Salah satunya ada cooling tower, kemudian ada penyerapan untuk penjerapan dan lain sebagainya. Itu untuk vessel. Kita beralih ke measuring instrument. Jadi tadi kita sudah mendapati di contoh awal itu ada seperti ini. Sini ada F, kemudian ada T, dan sebelumnya ada 10. Kemudian ini tersambung dalam aliran proses. Ya, jadi simbol yang pertama, huruf yang pertama di sini menggambarkan variabel apa yang sedang diukur. Jadi kalau dia menuliskan huruf F di sini berarti variabelnya variabel flow. Kemudian kata atau huruf kedua di sini menggambarkan apa yang sedang dikerjakan dari flow tersebut. Ya. Kemudian kata terakhir, kalau dia berupa terdiri dari 3 huruf di sini, huruf terakhir ini menggambarkan instrumen. Ya. Kemudian angka di bagian bawahnya ini menggambarkan kontrol loopnya. Berapa kali parameter tersebut dikontrol untuk mencapai titik set point. Kemudian apabila dia terdapat garis horizontal di tengah-tengah dari notasi tersebut, itu dia menandakan apakah dia ditanam dalam sebuah board atau dalam sebuah frame, dia menyatu dalam sebuah frame. Kemudian apakah kalau dia putus-putus di sini, dia berarti tidak ditampilkan secara fisik untuk dikendalikan, dia berada di belakang kontrol panel. Kemudian apabila dia tidak terdapat garis di sini, biasanya dia letaknya ditanam atau field mounted, tidak terlihat sama sekali. Oke. Biasanya notasi ini kita kenal dengan tag atau tag number. Kemudian untuk penggunaan hurufnya itu sendiri dari masing-masing huruf itu berbeda-beda. Ya, jadi kalau di sini ada PT4301 yang ditanam di frame-nya atau board mounted. P ini menandakan pressure atau vakum, kemudian T-nya ini menandakan temperatur, kemudian 4301 ini menandakan kontrol loop-nya. Seberapa banyak pressure dan temperatur tersebut diatur dalam sebuah instrumen. Kemudian untuk menggambarkan instrumen, ini jenis dari hurufnya ini menandakan notasi atau pengertian yang berbeda-beda kalau kita bandingkan dengan yang tadi. First letter-nya di sini first letter-nya berupa A misalnya, ya, di sini berupa A. Kalau di sini kita ganti dengan A, artinya dia menggambarkan analisis. Namun kalau di depannya berupa P, berarti dia menggambarkan pressure. Kemudian kata berikutnya, di sini kalau kita lihat, dia menggambarkan kata T. Artinya, instrumen tersebut adalah instrumen transmisi atau untuk meneruskan sinyal pressure-nya itu seberapa besar di dalam sebuah instrumentasi. Begitu juga dengan notasi kata atau notasi huruf yang lain.
apakah dia alarm untuk A, kemudian C, kalau dia C itu adalah untuk kontrol, dan lain sebagainya. Ini salah satu contohnya. Kalau kita lihat di sini ada TT2321, artinya di sini adalah parameter yang diukur, ya, T kan parameter yang diukur, merupakan temperatur, ya, atau suhu. Kemudian T yang kedua di sini menandakan dia sinyalnya tersebut adalah sinyal transmisi atau meneruskan sinyal temperatur ke dalam mungkin diteruskan ke dalam controller dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh. Ini mungkin sinyal-sinyal standar yang telah kita bahas sebelumnya ya. Kalau untuk pneumatik sendiri 3-15 PSIG, kemudian sinyal elektrik itu biasanya digambarkan dengan arus ya 4-20 mA atau dengan tegangan 1-5 volt untuk tegangan searah DC, atau 0,0-10 volt sama untuk tegangan DC. Kemudian ada hal lain juga yang harus kita perhatikan selain notasi yang ada di dalam sebuah lingkaran di dalam instrumen. Biasanya ada juga notasi-notasi seperti ini yang berada di luar, baik itu di luar lingkaran notasi atau juga di luar dari sebuah sinyal. Biasanya itu kita kenal dengan alarm. PAH di sini menunjukkan pressure alarm high atau adanya alarm tekanannya itu terlalu tinggi, atau PAL di sini pressure alarm low menandakan bahwa tekanannya itu terlalu rendah. Kemudian ada alarm DP/DT di sini, DP per DT itu menandakan perubahan perubahan pressure terhadap waktu. Kemudian PDA ini menandakan deviasi atau penyimpangan pressure tersebut dari nilai set point-nya. Dari nilai PDA inilah controller dapat mengetahui dan memberikan perintah kepada transmitter di sini. Kalau kita lihat YPY, kalau di sini PY itu Y-nya adalah relay, compute, dan convert. Jadi untuk sebagai final element dari sebuah instrumentasi. Ya, kalau kita lihat di sini merupakan garis proses utamanya, terdiri dari sebuah valve untuk mungkin mengatur pressure-nya ya. Di sini ada pressure indikatornya, indikator untuk mendapatkan nilai pressure di dalam arus ini. Kemudian diteruskan menggunakan sinyal elektrik ya, di sini putus-putus. Nah, di sini diolah terlebih dahulu apakah dia termasuk tekanan yang telah melebihi atau pressure alarm high atau pressure alarm low apabila tekanannya masih di bawah tekanan set point. Kemudian apakah ada perubahan tekanan menggunakan DP/DT dan juga apakah ada penyimpangan dari tekanan yang telah kita set pada set point. Barulah informasi-informasi ini dibawa ke dalam PIC. Di sini merupakan pressure controller atau untuk mengontrol, mengendalikan pressure yang ada di dalam proses utamanya. Bagaimana cara mengendalikannya? Tentu saja sinyal dari controller ini diteruskan secara elektrik ke dalam pressure transmitter ini. Di transmitter inilah nanti sinyal elektrik ini akan diubah menjadi sinyal pneumatik. Ya, di sini kalau kita lihat gambarnya merupakan gambar sinyal pneumatik, ya, garis lurus, kemudian ada dua garis vertikal agak miring yang disambungkan dengan sebuah gate valve yang di sini digerakkan oleh
gerak pneumatik. Jadi kalau di sini sinyalnya pneumatik, berarti kita harus sambungkan dengan gate pneumatik. Itu salah satu contoh untuk pengendalian pressure. Ya, ini ada contoh-contoh yang lain ya. Mungkin nanti rekan-rekan mahasiswa bisa memperdalam contoh-contoh ini, jadi bisa dipahami secara mandiri. Apabila ada yang ingin ditanyakan, nanti ditanyakan di pertemuan berikutnya. Dan ini juga ada sebuah contoh untuk sebuah kontrol loop. Ya. Kemudian untuk simbol-simbol sendiri, simbol-simbol matematik, saya rasa simbol-simbol ini sudah dikenali semua ya. Untuk simbol sinyal secara matematis ini sama dengan simbol matematis yang lain. Mungkin di sini yang perlu diperhatikan seperti KP, ya. KP ini merupakan proporsionalnya, K yang merupakan gain, kemudian P yang merupakan proporsional. Apabila dia diberi tanda minus, berarti ini merupakan nilai inverse-nya atau nilai kebalikannya atau nilai reverse-nya. Ya. Kemudian sinyal-sinyal yang lain seperti sinyal-sinyal logik. Ya, misalnya di sini sinyal logik untuk N atau untuk sinyal kumulatif ya, dari dua sinyal itu biasanya digunakan N, atau untuk sinyal selektif dari masing-masing salah satu sinyal saja itu bisa digunakan OR. Ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Silakan nanti diperdalam lagi untuk contoh-contoh PNID dan cara pembacaannya di sini. Saya harap mahasiswa dapat mengerti dengan mudah apa yang disampaikan pada pertemuan kali ini. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.